Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini di video ini kita akan coba untuk membahas sedikit akan gimana sih pop culture itu dapat memengaruhi moralitas anak-anak remaja di kalangan Gen Z dalam aspek apapun yang luas. Tapi sebelum itu saya akan coba menjelaskan sedikit dari perspektif saya. Untuk pop culture sendiri atau mungkin budaya populer itu merupakan suatu kumpulan ide, tren atau hiburan yang lagi hype atau mungkin sedang marak di masyarakat. Nah, dikarenakan kemarakan atau mungkin dikarenakan keviralan tersebut, pop culture pasti akan selalu memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, entah mungkin dalam aspek norma, kebiasaan, atau mungkin ya balik lagi ke tema utamanya yaitu moralitas, apalagi di lingkungan anak-anak remaja ya. Yang nggak Dam? Yang nggak Dam? Dam. Kalau misalkan kita ambil contoh di dunia yang udah cukup era globalisasi yang amat sangat ini, banyak hal-hal dari pop culture ini yang sudah masuk ke daerah-daerah kita juga, atau mungkin ke negara kita yang dimana asal-usulnya itu dari negara-negara barat, mungkin seperti cara berpakaian, cara berbahasa, atau mungkin bahkan body positivity, social justice warriors, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya pribadi, pop culture itu juga banyak memberikan dampak baik dan negatifnya juga sih. Kayak pada umumnya ragam macam hal itu pasti ada plus, ada minus. Yang dimana mungkin salah satu sisi dari pop culture pun juga memberikan kita esensi yang lebih inklusif terhadap kesadaran akan isu-isu penting gitu. Mungkin contohnya seperti beberapa film yang udah ada di Netflix dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa ambil seperti contoh Euphoria dan 13 Reasons Why, memancing diskusi soal kesehatan mental, hubungan, dan masalah sosial. Tapi di sisi lain, glorifikasi ketenaran dan materialisme bisa bikin nilai-nilai remaja jadi melenceng. Lebih pentingin penampilan atau persaingan yang gak sehat gitu. Jadinya mungkin malah jadi parah gitu. Mungkin diakibatkan dari kesalahpahaman atau mungkin terlalu mengambil semuanya tanpa difiltrasi, mengambil mentah-mentah dan lain sebagainya. Jadi suatu hal yang asalnya baik, karena hal tersebut malah jadi buruk. Iya gak Sen? Iya gak Sen? Enggak. Kalau saya pribadi kenapa saya ambil topik ini sih ya karena ya sedang marak juga di lingkungan sekitar saya gitu, hal semacam pop culture dan pakai dan sebagainya, hal-hal tren mungkin di TikTok yang asalnya bisa mengajak suatu kebaikan seperti siapa itu yang konten bikin mungut sampah? Pandawara ya? Seperti Pandawara, atau mungkin ada juga tren-tren yang buruk seperti challenge-challenge yang tidak jelas seperti menghirup lem iPhone. Tapi oleh karena itu saya akan coba untuk mewawancarai beberapa teman-teman atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar saya untuk saat ini, yang dimana kebetulan saya sedang ada di kantor saya. Jadi ya mari kita lihat saja. Ya, kita masuk ke narasumber yang pertama. Kali ini saya sedang bersama Alif Firasya Nugroho. Oke. Kalau boleh tahu Alif nih berapa tahun dan lagi apa nih sekarang? Saya pekerja pegawai swasta, sekarang umurnya 19 tahun. Oke. Nah, kan masuknya berarti Anda ini masih bersinggungan dengan remaja-remaja zaman sekarang lah ya, bisa dibilang. Nah, kalau misalkan boleh tanya nih, pendapat Alif sendiri, kultur pop atau kebudayaan populer gitu, itu punya impact tersendiri nggak sih kepada moralitas orang-orang di masa-masa remaja zaman sekarang? Oh, ke remaja-remaja gitu. Pop culture ya. Pastinya itu buat moralitas pop culture itu ada ngaruhnya gitu. Pasti banget karena bisa lihat sekarang banyak contohnya. Misal kita anak-anak remaja yang nonton YouTube gitu. Dia rata-rata anak remaja yang nonton YouTube pasti cara bicaranya itu ngikutin sama tontonannya sama youtuber itu udah salah satu contohnya gitu. Berarti bagi Alif itu berpengaruh juga ke moral banget lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Ada ya. Dan itu berarti kalau misalnya mempengaruhi moral itu apakah selalu jelek atau mungkin bisa bagus juga, gimana tuh menurut Alif? Pastinya ada baik dan buruknya gitu. Kita tahu kalau misalnya di kasus yang tadi saya omongin, misal kita nonton youtuber dan youtubernya itu suka ngomong kasar dan segala macam, itu tuh kadang bisa buat
moral anak-anak remaja ini ikutan ngomong kasar juga gitu. Pokoknya jadi buruk juga. Tapi mungkin kalau misalnya tontonannya lebih bagus atau channel-channel berpendidikan atau mungkin si youtubernya sendiri menjaga omongannya lah, itu pasti lebih kejaga lagi moralnya gitu. Ada ngaruhnya. Berarti lebih ke ya mungkin untuk zaman sekarang karena akses ke teknologi juga udah banyak, mungkin ada baiknya filter yang ingin dikonsumsi kali ya. Ya emang harus dipilih-pilih sih ke apa yang bisa dikonsumsi sekarang tuh. Ya deh, berarti kalau kayak gitu terima kasih banyak Alif. Ya. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Alif Wiraseno, yang dimana beberapa hal yang bisa kita ambil adalah mungkin untuk zaman sekarang untuk meminimalisir impact terhadap moralitas anak-anak remaja yang diakibatkan oleh pop culture belakangan ini. Mungkin salah satu caranya adalah untuk coba untuk memfilter konten-konten yang akan dikonsumsi gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita ngobrol sama satu orang doang kurang cukup kali ya. Oleh karena itu kita udah ketemu sama narasumber kita yang kedua. Di sini kita sedang bersama siapa? Deva, kalau boleh tahu Anda ini umurnya berapa gitu? Kayak umurnya berapa dan kesibukannya tuh apa sih kalau boleh tahu? Tahun ini sih masuk ke 21 ya. Dan tapi sekarang gue lagi sibuk kerja sebagai mobile developer. Oke, berarti kalau misalkan 21 itu transisi dari masa remaja ke dewasa mungkin ya. Nah, oleh karena itu kan masih cukup bersinggungan lah dengan kehidupan remaja. Nah, kalau boleh tahu nih menurut Deva sendiri pop culture gitu yang ada di masyarakat zaman sekarang gitu, entah mungkin Gen Z atau mungkin milenial, itu memiliki dampak gak sih kepada moralitas anak-anak remaja gitu? Kalau menurut gue sih lumayan berdampak lah ya. Tapi balik lagi, pop culture itu kan sesuatu yang kita nggak bisa tahu gimana datangnya gitu, dari mana arahnya. Yang bisa kita lakuin tuh ya bagaimana kita merespons pop culture tersebut gitu. Jadi kalau menurut gue bisa ngebawa dampak positif, bisa juga ngebawa dampak negatif, tergantung bagaimana orang itu ngerespons pop culture tersebut gitu. Mungkin jawabannya masih mirip-mirip, tapi mungkin kalau misalkan contoh gitu dari Deva sendiri, pop culture yang biasanya ada yang marak gitu di kehidupan remaja zaman sekarang tuh apa sih kalau boleh tahu? Banyak ya, kayak tren di TikTok kan tiap tahun, tiap bulan itu makin baru dan makin banyak gitu. Kayak contohnya misalkan pernah ada tren glow up challenge gitu. Glow up challenge itu kan dampak moralnya itu kan bisa baik, nge-push orang buat nge-self develop diri sendiri gitu lah. Tapi kan buat beberapa orang itu bisa juga ngebawa dampak negatif, kayak ngebawa insecure dan lain-lain. Jadi moralnya itu di situ ya, disitulah moral positif dan negatifnya terbentuk. Bisa dibilang akibatnya cukup fluktuatif lah ya intinya. Nah mungkin kalau solusi dari Deva sendiri gitu untuk quote on quote survive gitu di zaman sekarang yang pop culture udah mungkin banyak banget, itu apa sih untuk anak-anak remaja gitu berhubung udah pengen transisi ke dewasa nih? Iya. Duh gimana ya, kalau menurut gue sendiri ya, ini kalau gue sendiri itu pertama lihat dulu nih asal pop culture-nya itu dari mana. Dilihat dulu apa pengaruh yang dibawakan dari pop culture tersebut, dampak kedepannya itu besar atau enggak, dan lebih ke ya diri sendiri dulu sih, kayak enggak selalu ikutan orang lain gitu. Jadi refleksi ke diri sendiri dulu aja lah ya intinya. Oke deh kalau gitu, terima kasih Deva atas waktunya. Ya sekian tugasnya, saya Haleh Helabi, tolak PP naik.